kompetensi yang berhubungan dengan knowledge, kompetensi yang berhubungan dengan skill atau keahlian, kompetensi yang berhubungan dengan attitude. Nah, secara umum kalau kita bicara attitude ternyata masuk kategori adalah karakter. Nah, karakter tadi itu melekat ke seseorang. Namun demikian bukan berarti sesuatu yang tidak bisa diperbaiki, bukan sesuatu yang tidak bisa dirubah gitu kan. Tapi yang nggak kalah penting karakter tersebut melekat pada seseorang yang tentunya itu bisa kita kembangkan gitu kan, bisa kita maksimalkan sesuai dengan potensi yang ada seperti itu. Oke, ini sebagai gambaran saya dapat dari McKinsey gitu kan, bahwasanya keahlian atau kompetensi saat ini dibandingkan dengan kompetensi yang akan datang. Teman-teman bisa lihat ini dari 4 kuadran ini ya. Harapannya ini bisa jadi renungan buat kita. Silakan nanti bisa googling di McKinsey Global Institute Analysis lah. Nah, kalau kita lihat yang arah diagram yang sebelah kanan, sebelah kiri bawah, ini lama kelamaan saat ini sudah mulai benar-benar ditinggalkan, gitu kan? Karena apa? Karena secara tuntutan zaman sudah tidak sesuai lagi. Yang berhubungan dengan basic terkait dengan kompetensi itu tidak relevan lagi saat ini, gitu kan. Jadi udah mulai terbatas dan lama kelamaan pasti akan hilang, gitu kan. Kemudian yang sebelah kiri atas, gitu kan. Secara average ini masuk kategorinya tinggi, namun lama kelamaan dia akan menghilang. Apa sih contohnya kalau kita hanya punya basic literasi, gitu kan. Kemudian ini yang warna biru muda, ini kan kognitif ya. Kemudian yang coklat gitu kan, ini berhubungan dengan physical dan manual, aspek teknologi atau mungkin aspek kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan skillnya. Kemudian yang warna kuning ini gitu kan, ini berhubungan dengan emosional dan sosial gitu kan. Kemudian yang birunya agak tua ini agak biru ya ini berhubungan dengan teknologi kan. Nah, kita lihat aja kalau yang bagian atas ini suatu yang penting sih sebenarnya. Saat ini kalau teman-teman punya keahlian yang berhubungan dengan basic literasi apapun itu gitu kan, baik itu yang berhubungan dengan digitalisasi, baik itu yang berhubungan dengan numerisasi dan sebagainya, itu penting. Namun demikian lama-kelamaan akan hilang gitu kan, karena akan tergantikan oleh perkembangan teknologi yang tadi saya sampaikan yang berhubungan dengan digital transformation gitu kan. Nah, yang sebelah kanan bawah gitu kan, ini bisa saya katakan sebenarnya ideal, tapi tidak bisa bertahan lama, atau mungkin saya katakan ini bukan sesuatu hal yang dapat memberikan kesempatan cukup luas untuk bisa mengarah ke sini gitu kan. Jadi contoh ini mungkin kalau di ranahnya teman-teman teaching and training gitu kan. Jadi seorang trainer atau guru itu penting gitu kan. Namun kalau kita bisa pastikan nggak semua orang punya kompetensi jadi seorang guru gitu kan. Sampai suatu saat nanti perkembangan zaman pun saya yakin masih membutuhkan yang namanya seorang trainer atau mungkin seorang guru gitu kan untuk bagaimana mendidik di dunia pendidikan lah ya. Namun demikian ini terbatas gitu kan. Sebenarnya yang paling yang kita cari gitu ada di ranah paling kanan atas. Suatu yang penting dan ini akan terus berkembang. Apa sih berhubungan dengan desain teknologi? Kemudian kalau kita bicara tentang aspek teknikalnya teknologi adalah sesuatu yang advance. Jadi orang yang menguasai teknologi IT yang sudah mahir, yang advance gitu kan. Terus kemudian dari sisi sosial dan emosional leadership, kepemimpinan, communication and negotiation. Kemudian ada interpersonal dan empati. Ini ternyata tinggi gitu kan. Artinya dibandingkan hal-hal yang tadi sifatnya itu skill dan knowledge itu enggak banyak. Tapi ternyata yang namanya communication, negotiation, leadership gitu kan, interpersonal dan empati, critical thinking, termasuk ada creativity gitu kan, sesuatu yang kreatif. Kemudian juga ada project management ini menjadi kunci untuk bagaimana kita siap di masa-masa mendatang. Karena akan ada perubahan skill shift yang cukup masif di tengah kondisi perubahan saat ini. Tadi sudah saya katakan adanya revolusi industri dari 4.0 ke 5.0, tentunya ini juga menjadi PR buat kita. Nah, intinya bahwasanya menguasai teknologi sangat penting gitu kan. Namun juga ya nggak kalah penting semuanya harus diimbangi dengan
sosial, emosional yang harus dimiliki oleh seseorang agar kita menjadi orang yang memang tentunya bisa siap menghadapi dunia mendatang, seperti itu. Ini sebagai gambaran saja. Jadi jauh yang lebih penting ada di ranah yang hijau. Minimal teman-teman di hijau dan biru lah, gitu kan. Karena kalau yang warna merah dan kuning ini lambat laun pasti akan dengan perubahan teknologi pasti akan berkurang. Karena sekarang udah namanya robotisasi, digitalisasi, AI dan sebagainya. Jadi mau nggak mau kita harus mulai memikirkan nih, saya harus punya kompetensi apa sih gitu kan, yang siap untuk masa depan. Termasuk mungkin kalau yang sudah nikah anak cucu saya harus mulai dipikirin ini kira-kira jurusan apa sih sekolah yang nantinya inline dengan perkembangan atau mungkin potensi yang berhubungan dengan dunia kerja yang akan datang, seperti itu. Nah, ini sebagai gambaran beberapa data yang saya dapatkan di tahun 2020 itu, ini bisa teman-teman lihat ya, yang warnanya cenderung dari coklat itu mengecil, yang warnanya cenderung gelap biru tua ini meningkat gitu kan. Kalau kita bicara yang bawah, yang berhubungan dengan keahlian teknologi, yang paling banyak ada di mana ini? Basic digital skill, advanced IT skill, dan programming. Kalau nanti teman-teman punya dua hal ini, rasanya sih insya Allah masih akan kepake ini kompetensinya. Ini kalau kita bicara tentang teknologi ya. Kalau kita bicara tentang tadi skill yang berhubungan dengan emosional dan sosial tadi, teman-teman harus bisa menguasai ini. Bagaimana komunikasi dan negosiasi, interpersonal skill dan empatinya teman-teman, leadership gitu kan. Yang gak kalah penting adalah adaptability dan continuous learning. Ini yang penting. Kadang kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, ini yang repot gitu kan. Apalagi kondisi sekarang. Teaching and training others ini masih diperlukan gitu kan. Dan yang di atas pun juga sama sebaliknya. Namun demikian yang paling atas ini physical and manual skill. Kalau selama ini cuma bisa bongkar pasang motor atau mungkin input data atau mungkin hanya sekedar sebagai seorang admin, mohon maaf ini kan, suatu saat akan terganti secara otomatis by robotisasi. Jadi rasanya ini sudah mulai harus dipikirkan. Pun demikian di dunia kampus, dunia sekolah, jurusan-jurusan yang sudah nggak akan relevan dengan dunia kerja mendatang harus mulai dipikirin nih Bapak dan Ibu dosen ini, agar lulusan-lulusannya ya jangan seperti yang tadi saya katakan di depan tadi, angka penganggurannya tinggi, yang lamar banyak, tapi yang perusahaan kesulitan cari tenaga kerja gitu kan, agak ironi gitu kan, seperti itu. Oke, nah ini beberapa ini contoh ini yang sudah mulai beralih gitu kan di sektor manufaktur terutama ya. Jadi kalau ada yang seorang machining, assembler, terus operator mungkin alat-alat tertentu gitu udah mulai akan dikurangi. Tapi yang akan dibutuhkan adalah di atas ini, gitu kan, seperti itu. Dan tentunya ini perlu kompetensi gitu kan, dan kompetensinya juga tidak gampang. Ya. Harus mulai dipikirkan dari sekarang. Nah ini sebagai contoh ya buat rekan-rekan sekalian. Ini Charles Darwin gitu kan. Jadi bukan orang yang paling kuat gitu kan, atau bahkan orang yang punya intelijensi yang sangat bagus untuk bisa survive gitu kan. Namanya nggak kalah yang sebenarnya yang orang yang dinyatakan sukses adalah orang yang memang bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, sekarang udah berubah ini. Harus mulai bergeser gitu kan. Minimal paradigma kita, pola pikir kita harus mulai berubah. Saya harus ngapain ini sebenarnya ke depan. Minimal kalau bukan saya harus nyiapin ini generasi selanjutnya saya itu harus diapain gitu kan. Pun demikian dari kami di perusahaan pun juga harus mulai beralih. Kita mencoba menyiapkan infrastruktur, menyiapkan budaya kerja yang sesuai gitu kan dengan tuntutan zaman, dan demikian pun juga harapannya di stakeholder kami yang berhubungan dengan yang bertugas menyiapkan calon-calon tenaga kerja ini tentunya juga harus mulai menyiapkan hal yang sama, menyesuaikan. Oke, saya lanjut karena waktunya juga udah kejar-kejaran ya, tinggal dikit lagi berarti ini terkait dengan corporate culture gitu kan, budaya kerja, karena ada dua hal. Sebenarnya kalau kita bicara budaya kerja, ini teorinya lah. Kenapa sih saya perlu menyampaikan ini gitu kan? Karena kalau tadi saya katakan kompetensi seseorang itu bisa meningkat atau kompetensi seseorang atau karyawan itu bisa terdevelop atau mungkin bisa dikembangkan kalau di perusahaan sendiri itu punya budaya kerja yang memang sudah diciptakan untuk mendukung kompetensi itu. Kalau kita nggak punya budaya kerja yang baik, percuma, gitu kan? Kalaupun nanti ujung-ujungnya kita mendapatkan karyawan yang bagus,
yang mungkin IQ-nya bagus, skillnya, knowledge-nya bagus, bahkan attitude-nya bagus, paling nggak lama itu nanti loncat. Karena apa? Mungkin nggak betah, nggak kerasan, nggak punya jiwa ownership, memiliki gitu kan, karena di budaya kerja perusahaannya tidak mendukung untuk membuat seseorang itu betah di dalamnya. Ini dasar teorinya, karena materinya kemarin sudah saya share, mungkin bisa dibaca gitu kan. Intinya yang perlu saya sampaikan di sini adalah pentingnya bagi kami di perusahaan yang namanya kompetensi sama corporate culture atau budaya kerja itu sesuatu hal yang menurut kami tidak bisa dipisahkan, gitu kan. Kita tidak hanya boleh fokus mengembangkan kompetensi atau mungkin keahlian seseorang, namun demikian kita harus juga bisa berfokus bagaimana kita juga menciptakan budaya kerja atau mungkin tempat kerja yang aman, nyaman bagi karyawan sehingga karyawan tersebut bisa mengembangkan kompetensinya sehingga kalau kompetensinya berkembang sesuai dengan visi dari misi perusahaan, tentunya itu menjadi keberhasilan buat kita dan profitability dari perusahaan juga pastinya akan tercapai. Ini teorinya ya, karena waktunya terbatas, saya akan mengenalkan sebenarnya. Nah ini yang namanya budaya perusahaan itu sama teorinya seperti yang tadi saya sampaikan terkait dengan kompetensi, yaitu gunung es, di mana yang tidak tampak jauh lebih besar gitu kan. Ini ada korelasinya. Kalau yang nampak tadi di atas gitu kan, lebih ke arah bagaimana seseorang bisa cara berpakaian, berkomunikasi, gaya kepemimpinan, pengambil keputusan, itu ternyata masuk kategori sesuatu yang nampak saja, skill knowledge saja. Namun yang nggak kalah penting ada di sini, yang di bawah. Bagaimana ada nilai-nilai, ada value, kemudian ada sebuah keyakinan, ada sebuah passion juga. Kemudian yang nggak kalah penting adalah ada value yang itu nanti melekat di karakternya seseorang, yang nantinya itu nanti akan inline dengan attitude-nya. Kalau skill dan knowledge-nya udah bagus, attitude-nya mendukung, tentunya menjadi sesuatu yang sangat diharapkan. Seperti itu. Nah, ini ya dasar teorinya. Nah, kalau di tempat kami, ini mungkin saya skip ya, karena nggak cukup waktunya. Ini sebenarnya waktunya terbatas. Ini ada video. Kami mengenalkan kalau di YouTube itu ada namanya solution gitu kan. Solution. Ini kata solution ternyata ada maknanya di tempat kami. Ini budaya kerja kami itu tagline-nya adalah budayanya berhubungan dengan UD Solution. Apa sih solution? Ini visi dan misinya sebelah kanan atas. Kita diawali dari nilai-nilai dari sejak pertama UD berdiri adalah we shape better. Bagaimana kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik ke klien, ke customer. Nah, karena kita berada di bawahnya Astra, yang namanya Catur Dharma Astra, ini 4 pilar nih yang memang menjadi fondasi utama kami untuk bagaimana budaya kerja kami, khususnya di United Tractor pun demikian di seluruh anak perusahaan Astra juga pasti akan mengadop di 4 Catur Dharma Astra. Bagaimana kita bisa menjadi aset negara yang tentunya juga memberikan kontribusi yang baik untuk keberlanjutan pembangunan, kemudian bagaimana kita bisa memberikan servis yang terbaik untuk customer, menghargai individu dan kerjasama. Yang gak kalah penting adalah bagaimana kita melakukan yang terbaik gitu kan untuk mencapai bisnis proses yang baik gitu kan. Nah, solution tadi sebenarnya secara umum dibagi menjadi 3. Ada corporate foundation, SOL gitu kan, SOL gitu kan, di mana itu ada kata dari serve, pelayanan terbaik, O-nya adalah organize, teratur, dan A-nya adalah leading gitu kan. Ini sesuatu hal yang memang menjadi konsen kita berhubungan dengan we shape better tadi, karena kita selagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa, maka ini menjadi sesuatu hal yang harus melekat di seluruh insan United Tractors. Kemudian selanjutnya adalah UT gitu kan, Solution UT atau UT Brand, di mana kita punya competitive event dan itu menjadi salah satu nilai plusnya buat kami, bagaimana kita secara aspek people, product support, kemudian proses itu bisa berkompetitif gitu kan dan mempunyai nilai yang lebih baik dibandingkan dengan kompetitor kita. Kata U di sini adalah uniqueness, kemudian T-nya adalah totality gitu kan. Nah, selanjutnya ION gitu kan, solution, ION. Kata dari inovatif, open mind, dan networking gitu kan. Ini yang berhubungan dengan aspek bagaimana secara bisnis proses kita harus mencapai yang terbaik, center of excellence gitu kan. Dimana ini menjadi poin penting juga buat kami. Jadi secara keseluruhan kalau kita gambarkan, jabarkan, mungkin rekan-rekan bisa download ini datanya ada di laporan United Tractor di webnya UT. Apa itu budaya solusinya ada. Jadi pelayanan terbaik, organize, kemudian leading, uniqueness, totality, inovatif, open mind, dan terakhir adalah networking, gitu kan. Nah,
Kemudian kita juga punya tagline yang ada hubungannya dengan solution. Mungkin kalau teman-teman lihat ada istilah nanti adalah moving as one. Itu adalah karena kita berharap bahwasanya bisnis kita juga harus tetap sustain gitu kan. Maka bagaimana budaya solution itu ternyata menjadi fondasi untuk bagaimana menciptakan citra moving as one ke seluruh pelanggan gitu kan. Poin utamanya adalah kita ada komitmen, ada one spirit dan one synergy, di mana ini menjadi landasan buat seluruh insan UT untuk bagaimana bisa memberikan tadi pelayanan dan support yang maksimal ke customer gitu kan, agar customer atau mungkin pelanggan-pelanggan kita itu dapat mendapatkan customer experience dan customer satisfaction gitu kan, kepuasan pelanggan. Ini ya bagaimana UT bangun pilar keunggulan UT tadi, ada good value-nya, kita ada budaya kerja, ada good sistemnya, kita tentunya juga punya bisnis proses yang sudah terintegrasi secara digitalisasi. Kemudian yang nggak kalah penting ada berhubungan dengan bisnis portofolionya, karena kita juga ada yang namanya 3D, 3D digitalization. Tadi kan mungkin di teman-teman bisa lihat di video profil tadi, kita udah ada call center yang semuanya sudah terintegrasi di seluruh tabang dan set semuanya. Kemudian differentiation, bagaimana kita mempunyai nilai value yang berbeda dibandingkan kompetitor gitu kan. Kemudian diversifikasi lebih ke arah pengembangan portofolio bisnis kita. Kalau selama ini kita hanya bergerak di penjualan alat berat, kita sudah mulai nambang sendiri, kemudian kita sudah punya KP sendiri, area konsesi pertambangan sendiri, bahkan kita juga sudah mulai bergerak di tambang emas gitu kan, tadi yang di Martabe. Kemudian kita sudah bergerak di jasa konstruksi, kemudian kita juga sudah bergerak di jasa energi. Jadi memang ini diversifikasi harus selalu terus-menerus, karena kita tidak bisa terpaku hanya satu bisnis di penjualan alat berat ataupun hanya di sektor pertambangan batu bara. Ini saya skip juga. Nah, ini sebagai gambaran sustainability bisnis ke depan. Ini tadi tambahan saja, karena adanya VUCA tadi, ada FOW tadi, Future of Work, kemudian adanya ekonomi global dan COVID-19, mau nggak mau menuntut kita untuk berubah, menuntut kami untuk berubah. Baik cara bekerjanya, cara berpikirnya, kemudian bagaimana bisnis prosesnya, bagaimana juga kita harus merubah cara melayani customer kami gitu kan. Itu di segitiga itu yang background itu adalah beberapa kata atau beberapa poin yang harus menjadi PR buat kami gitu kan. Bagaimana kita harus bisa fight, kemudian harus empati, ada multitasking, harus responsibility, creative thinking, ini semuanya poin-poin yang menjadi dasar kami untuk bagaimana agar budaya kerja ini disesuaikan atau mungkin corporate culture ini disesuaikan. Nah, atas hal tadi maka muncul yang namanya seri C, tambahan dari solution tadi. Jadi strive for excellence, kan, embrace digitalization, resilient spirit and courage, intelligent and skillful, dan terakhir kolaboratif working attitude. Kami sudah sesuaikan dengan perubahan saat ini, sehingga mau nggak mau seri C ini menjadi turunan selanjutnya. Setelah tadi ada solution, ada moving as one, kemudian kita muncul yang namanya seri C, gitu kan, seperti itu. Nah, terakhir sebagai penutup buat rekan-rekan semuanya, ya namanya knowledge, skill, dan attitude itu menjadi sesuatu yang mau tidak mau harus teman-teman punyai. Dan yang gak kalah penting adalah harus bisa adaptif gitu kan dengan perubahan dan tantangan zaman saat ini. Karena skill dan knowledge kalau cuma satunya saja yang harus teman-teman miliki, begitu nanti ada perubahan zaman, knowledge dan skill itu akan berubah gitu kan. Tapi insya Allah kalau attitude enggak. Jadi enggak cuman teman-teman punya kompetensi satu bidang saja, tapi akan lebih bagus kalau ada multitasking dan siap dengan perubahan zaman. Enggak boleh gaptek, harus bisa ngikutin saat ini trendingnya apa, dan harus punya kompetensinya gitu kan. Jadi penguasaan teknologi, kemudian kecerdasan sosial dan emosional itu juga sangat membantu rekan-rekan semuanya untuk bagaimana bisa berkompetisi di dunia kerja. Terakhir, untuk bagaimana membangun budaya organisasi yang positif tadi, budaya kerja yang melibatkan dirilah kegiatan organisasi. Kebetulan kalau saya dulu memang ya kuliahnya cukup double lama sih gitu kan. Karena tadi mungkin kalau teman-teman sekilas baca dari riwayat organisasi saya itu dari mulai himpunan mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa sampai 2 periode, bahkan sampai dewan pertimbangan mahasiswa gitu kan, sampai gak lulus-lulus gitu kan. Namun demikian ada sisi positifnya yang saya dapat di situ gitu kan. Karena begitu saya masuk dunia kerja, kebetulan saya dunia kerjanya bukan di dunia pendidikan ya. Meskipun teman-teman satu angkatan saya sekarang jadi guru, saya memang
di industri yang mungkin ini juga sebagai sharing buat rekan-rekan saja gitu. Bahwasanya lulusan SPD itu juga tidak serta-merta harus jadi guru di sekolah ya. Teman-teman bisa juga masuk di industri, termasuk seperti saya seperti itu. Nah, kata kuncinya adalah problem solving, adaptability, collaboration, leadership, creativity, and innovation. Jadi ini mungkin sebagai penutup, mohon maaf agak melandang barangkali ya. Mudah-mudahan nanti bisa diteruskan di sesi tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Paimin atas wawasannya sharing knowledge untuk kita. Untuk sesi tanya jawab akan kita mulai setelah nanti dari narasumber kedua, seperti itu. Oke, untuk Pak Lodi, narasumber kedua bisa ini dulu Pak, stop share dulu Pak Paimin. Silakan ditendang aja Pak. Bisa stop okay. share nggak bisa ya? Oke. Sudah. Oke, untuk pembicara kedua adalah Pak Lodi. Sebelum dimulai, saya ini dulu. Beliau Pak Lodi Arianto sebagai Senior Welding Engineer dari Sapura Offshore di Kuala Lumpur, seperti itu. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan untuk Pak Lodi. Monggo, persilahkan. Baik, makasih Pak. Sebentar saya share dulu ya. Bisa dengar suara saya dengan jelas Pak ya? Jelas Pak. Ya, oke. Alright. Presentasi yang bagus dari Pak Paimin dari UT, sangat refreshing sekali. Saya juga banyak teringat kembali untuk aspek-aspek soft skill dan sebagainya. Kalau presentasi saya mungkin lebih banyak ke aspek teknisnya Pak ya, karena ini saya coba sharing pengalaman apa yang sudah saya dapatkan selama karir saya sekitar 15 tahun di industri ini. Saya udah sempat loncat-loncat juga nih. Ini saya agak nakal nih, loncat-loncat perusahaan. Udah 3 perusahaan yang sama di bisnis yang sama. Saya juga menemukan tren yang terjadi itu juga sama. Jadi izinkan saya untuk share pengalaman. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi atau aspirasi buat rekan-rekan semua untuk menentukan kemana nanti karir directionnya, atau juga bisa menginspirasi untuk research title atau judul tugas akhir dan sebagainya. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri juga. Saya Lodi Haryanto. Saya orang Indonesia, tapi saya ada di Malaysia sekarang. Saya hired under Sapura Energy. Sapura Energy itu perusahaan oil and gas contractor untuk ya punyanya Malaysia ya. Saya udah 2 tahun di sini. Sebelumnya saya lama di McDermott, sekitar 12 tahun. Itu basisnya di Batam. Dan sebelumnya juga saya dengan Saipem, dengan industri yang sama, pipeline welding. Nah, saya mulai karir saya dari bawah juga, dari shop floor. Saya mulai dari ngelas, bubut, semuanya. Sampai sedikit-sedikit saya naik ke posisi sekarang, jadi bisa merasakan expatriate contract dengan negara lain gitu ya. Saya harap nanti ada rekan-rekan yang lain juga yang mungkin bisa punya passion dan mengikuti karir path yang seperti saya punya, karena ini high demanding. Kami juga seperti yang Pak Paimin bilang tadi, agak susah kita ngerekrut orang yang sudah siap jadi. Mungkin itu tantangan besar dari semua company ya. Oke, kita mulai aja. Jadi judul yang saya punya sekarang, Introduction to Subsea Pipeline Welding. Ini sebenarnya pipeline ini subsea pipeline ini underwater pipeline ya. Jadi maaf Pak, share screen-nya belum. Belum ada share screen. Belum ada share screen. Sebentar, kok nggak bisa ya? Sebentar Pak ya. Kayaknya mesti di reset lagi. Multiple can share simultaneously. Bentar Pak, saya coba.
Atau mungkin dibantu. Atau saya yang saya screen Pak. Dibantu. Tapi harus kirim ke sana dong berarti. Ya. Oh, saya udah ada ininya Pak. Tapi PDF. PDF. Ya. Bisa take control kursor nggak? Oh, boleh. Oke. Saya coba share screen dulu. Silakan Pak, kalau mau kontrol ini. Oke. Kontrol gimana caranya? Di Saya jarang pakai Zoom. remote control ini Pak, di remote control. Remote control di bawah. Iya. Breakout. Saya nggak ketemu nih. Ya udah nggak apa-apa deh. Sebentar. Oke. Jadi judul yang saya coba saya angkat yaitu subsea pipeline welding. Ini underwater pipeline, pipa underwater ya. Pipa underwater, pipa pipeline ini sebenarnya apa? Pipeline adalah sistem transportation. Jadi kayak kalau kita ibaratkan, kita analogikan sebagai jalan rayanya. Jalan raya untuk fluida, juga untuk oil and gas ya produknya dari situ. Dan ini prospeknya menurut saya sangat bagus karena akan ada terus sampai ke depan. Walaupun di beberapa negara mereka sudah komit untuk menggunakan alternatif energi, tapi kita nggak akan lepas dari lubrication kan, nggak akan lepas dari ada penggunaan gas dan juga lubrication. So jadi sangat perspektif juga untuk dipertimbangkan buat rekan-rekan semua untuk masa depan ya berkarir di situ. Jadi gini, saya punya cerita lucu juga. Dalam sebuah seminar dulu saya dengan senior juga ada beberapa praktisi oil gas di tanah air kita ya. Sempat kita berpikiran bahwa semua pipa di bawah laut itu dilakukan pengelasan di bawah laut. Dan itu ternyata setelah beberapa tahun saya berkecimpung di industri, baru saya sadar bahwa persepsi itu nggak benar. Sempat keluar pernyataan juga dari salah satu keynote, salah satu expert juga bilang, karena tren untuk pipeline underwater itu banyak ke depan, sebaiknya kita melakukan investation atau development untuk underwater welding. Ternyata nggak itu yang terjadi. Jadi jangan sampai hal ini terjadi sama rekan-rekan semua ya. Kalau ada cara lain yang lebih mudah yang ada tren di industri, ya kita melakukan, boleh kita melakukan inovasi, tapi harus harus suportif gitu. Kalau kita melakukan hal yang sedikit berbeda, tapi nggak kompetitif ya sama sangat percuma ya. Oke, boleh next slide Pak, minta tolong. Baik. Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pipeline itu dibentang di bawah laut. Nah ini menarik juga nih. Sebenarnya posisi saya di posisi welding engineer itu sebenarnya nggak perlu ngerjain pipeline, ada banyak yang lain seperti structure. Juga subsea structure, piping, kemudian ada yang macam-macam. Tapi sengaja saya angkat topik ini karena ini menarik sekali dan lebih mudah untuk mengkorelate dengan teori-teori dan engineering calculation. Dan saya coba angkat dari perspektif praktikal karena untuk engineering dan untuk calculation dan teori mungkin rekan-rekan jauh lebih fresh ya, karena saya udah lama nggak buka literatur, udah lupa. Oke, jadi yang selama ini yang ada tren di industri ada 3 untuk pipeline. Yang pertama adalah SLE, itu yang gambar pertama. Jadi jadi pipa itu kalau panjang seperti spaghetti, dia berflexural, dia melengkung, ya enggak? Kalau satu pipa panjang 12 meter, ya enggak? Dia kelihatannya rigid, tapi enggak. Tapi kalau kita udah sambung-sambung jadi panjang, dia berflexural. Berflexural itu masih dalam batas elastis, artinya kalau kita bebannya kita lepas, rilis, dia akan kembali ke bentuk semula, lurus lagi. Itu untuk kasus yang pertama. Yang kedua, SLE dan JLE. Yang pertama itu, ya SLE itu betul. Jadi yang pertama bisa kita lihat di situ, atas di dalam vessel itu kita melakukan pengelasan adalah di atas SLE bars, ada itu tulisan SLE bars. Dan juga ada tensioner. Tensioner itu untuk menahan posisi pipa supaya jangan melorot ke bawah gitu kan. Karena ada beratnya sendiri dan juga ada
resistive strength dari lengkungan pipa. Jadi dari engineering side, dari pipeline engineer, mereka melakukan kalkulasi berapa radius yang bisa diterapkan pada pipeline ini agar tidak terjadi buckle. Akhirnya kita membuat sebuah konsep installation adalah seperti ini contohnya. Dan ini aplikasinya untuk shallow water, untuk kedalaman yang air yang bilang shallow, cetek ya, nggak dalam ya. Jadi banyak pakai tren untuk pipe lay dengan menggunakan SLay. Nah itu betul. Kemudian metode yang kedua, teknik yang kedua adalah J-lay. J-lay nanti kita akan bahas lebih detail antara kedua ini bedanya apa. Dan yang pertama dan yang kedua ini, SLay dan J-lay adalah masih dalam plastic deformation, artinya pipe masih dalam elastis. No plastic deformation, pipe dalam elastis. Jadi kalau dilepas dia kembali lurus lagi. Alright. Kemudian yang ketiga ada relay. Nah ini yang paling challenging sebenarnya. Karena itu pipa digulung. Bisa dibayangkan nggak pipa yang terbuat dari baja itu digulung dalam sebuah reel, dalam sebuah drum yang besar. Dia digulung melampaui batas elastis, jadi masuk ke area plastis ya, sudah deformasi sekitar bisa sampai 2-3%. Kemudian setelah digulung, nanti dibawa ke offshore, diinstal, diluruskan lagi. Berarti ada apa? Kalau udah ada cycle seperti itu, ada aspek fatigue. Nanti kita akan lihat lebih detail. Oke, boleh tolong ke next slide, Pak. Oke, baik. Ini adalah yang SLay principle, SLay ya. Jadi bisa dilihat di situ. Kita lihat drawingnya dulu. Ini ada kapal, itu kapalnya bergerak maju. Pipanya sebenarnya tetap posisinya. Ya, jadi dalam vessel itu ada banyak welding station 1, welding station 2, welding station 3, welding station 4. Mereka jalan berbarengan. Bisa kebayang ya? Jadi pipa, itu betul. Jadi ada nanti pipa baru datang, masuk ke station 1, kita fit up, kita welding. Kemudian setelah jadi, vesselnya maju. Begitu seterusnya. Dan semua welding station adalah berjalan dengan sinkron. Oke. Untuk SLay principle ini, range diameter kita bisa welding 6-40 inch, itu obviously. Kemudian banyak kan sih pipanya longitudinal welded pipes. Jadi pipa yang ada welding di ada long seamnya. Pipa itu kan terbuat dari plate ya. Plate ditekuk UO, ditekuk dari U, kemudian ditekuk jadi O, kemudian dilas panjang. Nah, itu. Kemudian laying speed itu 100-500 meter per jam, sekitar seperti itu. Kalau untuk dengan proses semi atau automatic. Jadi pergerakan movement ya itu ya. Movement dari vesselnya segitu kecepatannya. Dan ini menjadi salah satu concern dari semua kontraktor untuk welding speed. Karena apa? Karena operasional dari vessel ini sangat costly, mahal sekali. Satu, rental equipment-nya, di dalamnya ada banyak equipment. Kemudian ada tim expert juga di dalam, ada orang-orang NDT, ada tim surveyor, ada migas. Itu mereka argonya jalan terus. Jadi kita harus make sure semuanya berjalan dengan baik. Nggak boleh ada delay dan pending dan sebagainya. Kemudian welding itu dilakukan dengan multi stations, 4 station. Ya, seperti ada di sini. Nah, station pertama itu untuk welding root dan hot pass. Saya harap semuanya udah paham tentang welding, ada background tentang welding ya untuk multi pass welding. Jadi untuk thickness material tertentu 20 mm misalnya kita weld root sampai hot pass di station 1, kemudian ya join selanjutnya di station 2, kemudian join selanjutnya di station 3 untuk fill sama strip dan capping dan sebagainya di station 4. Nah, ini kalau dilihat di gambar di sini ada join nomor 028 sebutlah gitu kan. Ini taruhlah di station 4. Berarti di join nomor 027 di station sebelumnya ada pengelasan juga sama, tapi sequence passnya sedikit berbeda, adalah pas sebelumnya gitu. Kemudian saya coba highlight di sini adalah main contractors.
pemain di industri ini yang ada di dunia terutama ya. Yang pertama, kedua adalah Timas dan Hafar. Ini adalah pemain lokal nih. Kita boleh bangga udah ada di Indonesia. Walaupun yang Hafar ini masih banyak investment dari Singapura ya. Tapi kalau Timas itu udah lokal semua. Dan yang lain-lain ada Sapura, tempat saya sekarang, Sapura Energy. Kemudian adalah McDermott dan Saipem. Ini pemain-pemain besarnya di industri ini. Jadi mereka udah ngebentang banyak sekali pipa di bawah laut di mana-mana. Mungkin kalau sempat boleh juga di Google pipeline map di Southeast Asia atau di Northeast itu udah banyak sekali. Bawah itu udah kayak apa ya, kayak bakmi kali. Boleh ke next slide, Pak. Nah, kemudian ini yang Jele Principle. Saya minum dulu. Jele Principle ini sebenarnya kurang lebih intentionnya sama dengan yang Ashley. Hanya ini untuk laut dalam, karena untuk laut dalam pembentukan kurva S untuk pipe itu nggak memungkinkan karena memerlukan stinger yang panjang dan juga stressful untuk pipa ya. Jadi sedemikian rupa dikalkulasi ulang dengan orang pipeline engineering menghasilkan konfigurasi sedemikian rupa. Ini agak lebih kompleks prosesnya karena proses pengelasannya posisinya berbeda. Seperti yang ada di gambar ya posisinya 3G. Kemudian pipe-nya juga memerlukan collar, yang warna merah di situ ada seperti collar. Nah itu seperti untuk collar itu penggantung pipe supaya mengurangi stres atau stres karena gripping force di tensioner, nggak ada di gambar sih. Dan kemudian satu aspek yang paling penting juga ini karena pipanya menggantung panjang seperti string gitu, dan ada external force kayak arus dan sebagainya, maka itu introducing fatigue sensitif ya. Kalau udah ngomong fatigue sensitif ya macam-macam banyak nanti implikasinya. Oke. Karena yang deskriptifnya Jele Principle itu diameter bisa 8 sampai 30 inch. Bisa pakai longitudinal weld juga. Kemudian laying speed-nya sedikit lebih lambat daripada yang Ashley. Karena welding station hanya satu ya. Nggak bisa banyak karena tower di situ. Kemudian masih dalam elastic limit of material, ini ya itu sangat salah satu concern juga. Offshore welding dengan satu station dan welding position 2G itu yang saya highlight tadi. High tension and fatigue also. Main kontraktor sekarang untuk ini nggak banyak. Untuk yang perusahaan lokal kita belum bisa. Dan sebenarnya kita juga ada sebenarnya perawatan laut dalam, cuman kita belum eksplor ke sana. Nah ini juga salah satu tren di industri sekarang, shallow water itu eksplorasi udah mulai saturated ya. Jadi banyak oil company kayak ConocoPhillips, BP semua, banyak yang lain juga. Mereka mulai merambah ke laut dalam. Jadi ini cukup jadi high demanding untuk feature-nya masih banyak. Akan menjadi tren yang lebih untuk masa depan. Oke, kita ke next slide, Pak. Nah, sekarang kita lihat sedikit tentang relay teknik. Ini kita pernah lakukan dulu di Batam. Ini gambar yang pertama yang di atas itu di Batam. Ya, itu di Batam. Di McDermott, waktu saya masih di McDermott. Jadi prinsipnya sebenarnya gini. Pipa 12 meter itu kita sambung panjang-panjang menjadi sebuah string. Nah, ini string yang panjang di sini yang dilihat di situ ya betul. Itu adalah string namanya. Satu string itu satu string yang hitam di atas itu panjangnya 75 meter. Kita sambung. Setelah menjadi string segini banyak, kemudian kita tie in di gambar yang kedua. Dalam school base itu, nah, kita tie in, kita sambung. Dan begitu kita tie in, kemudian vessel melakukan reeling ya, penggulungan. Jadi pipanya digulung. Bayangin pipa besi bisa digulung kan? Saya juga agak takjub pertama lihatnya gitu. Nah, kemudian yang di bawah tuh juga kelihatan semua. Jadi di ujung sebelah sana, paling ujung sebelah sana itu ada spool base di mana orang melakukan pengelasan. Itu jadi string.
pipanya digulung dan menjadi ini, terlihat seperti itu. Ada yang warna-warna kuning dalam gulungan itu adalah gear well ya. Gear well itu ya join-join lasan, tapi udah di coating gitu. Nah, kemudian deskripsinya dia diameter bisa 4 sampai 18 mm, 18 inch. Dan ini nggak recommended dengan menggunakan longitudinal welded pipe, jadi harus PP-nya harus seamless. Pipa seamless nih manufakturnya custom ya, khusus untuk aplikasi ini. Laying speed-nya jauh lebih cepat udah jelas karena offshore operation jadi lebih sedikit. Offshore operation dia cuma unreal aja. Oke, gini konsep dari pipe drilling ini adalah untuk meminimalisir offshore time. Karena tadi yang saya bahas di atas, offshore time itu sangat ekspensif, mahal. Jadi waktu dengan metode teknik relay ini semua itu approach-nya dirubah. Semua operation welding dilakukan di onshore. Di offshore kita hanya undrilling aja. Jadi itu sangat cost saving ya. Untuk beberapa hal itu bisa cost saving. Oke, sekarang plastic deformation typically bisa sampai 1-3%. Jadi ada plastic deformation. Pipe itu di bend sampai ya elongated 3%. Nanti begitu mau di-reel dia diluruskan lagi. Main kontraktor ada McDermott, ada Subsea 7, ada Technip, dan di Indonesia banyak sekali ini multinational company sudah bermain di sini, yaitu yang sudah pipe drilling di Indonesia ada McDermott sama Subsea. Subsea pun sekarang mereka sedang sibuk ya di Bintan, di Kepulauan Bintan mereka rental sebuah facility di sana, sebuah area, mereka buat spool base facility seperti ini, dan mereka mengeksekusi proyek itu di sana. Kalau nggak salah proyeknya bukan buat di Indonesia, tapi mereka prefer lakukan di Indonesia karena di sini resource-nya bagus-bagus. Oke, kemudian, nah sebelum yang bahas lebih lanjut ada pertanyaan nggak dari laying teknik tadi? Karena yang mungkin next slide ini agak dari aspek yang berbeda ya. Kalau nggak ada kita terus saja ya. Oke. Jadi yang jadi trend di industri sekarang adalah fast welding speed. Jadi semua perusahaan tadi yang saya sebutkan itu berlomba-lomba, mereka pakai welding system sendiri, mereka mendevelop bagaimana supaya welding time-nya bisa cepat gitu. Kemudian high operational cost of installation vessel. Ini yang sempat kita singgung tadi. Semuanya kita mau invest, kita harus lihat kan input cost dengan output cost. Kita kan bisnis di sini, jadi kita harus mempertimbangkan semua variables supaya rasio input cost dan output cost itu ekonomik gitu, profitable untuk company. Ya enggak? Kita punya tanggung jawab finansial juga sama posisi kita. Itu maksudnya. Kemudian high probability of failure atau critical operation. Benar, ini adalah critical operation karena tadi seperti yang kita lihat, pipa itu kalau kita lihat desain-desain lain kayak structure, kita nggak lihat ada deformasi situ kan, nggak ada flexure, nggak ada apa-apa. Kalau pipe ini ada flexural, jadi ada kesalahan, ada miss out something, itu bisa katastrofik. Contohnya defect yang sudah mencapai critical size, dia bisa crack-nya bisa propagate dan bisa membahayakan operation. Dan itu pernah terjadi dan beberapa kali terjadi di beberapa proyek ya, pipe buckle dan sebagainya. Nanti kita lihat lebih jauh. Dan yang terakhir competitive development of robust welding system. Ya betul ini. Jadi tiap company ada punya welding system sendiri. Kalau McDermott punya dia GBPS, Sakura juga punya. Mereka Sakura kita biasanya hire contractor namanya Serimax. Mereka punya welding system yang di-develop di Prancis. Mereka punya center of excellence di sana. Dan itu sangat berkembang sangat cepat ya. Boleh next slide Pak? Oke, ini hanya saya bahas sedikit applicable welding process.
memang ada manual welding proses, tapi ini sudah ditinggalkan ya. Nggak pernah, saya udah jarang lihat perusahaan pipeline company yang melakukan dengan manual welding. Bahkan yang perusahaan lokal yang saya sebut tadi, Timas dengan Havar, mereka pun udah nggak pakai manual welding lagi. Jadi bisa, kalau dulu ada stick welding, SMAW, ada flux core, ada TIG welding, GTAW welding. Nah, tren yang ada sekarang adalah automatic welding, back and bend system. Nanti kita lihat. Nah, oke. Untuk yang manual welding, nah ini kita lihat gambarnya dulu. Jadi ini foto sudah lama nih, tahun 2009 kalau nggak salah, salah satu proyek di Vietnam. Ini menggunakan welding cellulosic electrode. Tahu bedanya kan cellulosic dengan low hydrogen? Low hydrogen, kalau cellulosic dia bisa welding lebih cepat karena downhill, travel speednya cepat. Itu yang diharapkan untuk sebuah welding proses di pipeline. Kalau pakai low hydrogen, welding yang banyak kita lihat di lapangan sekarang, banyak kan low hydrogen. Itu uphill dan itu proses yang lama ya untuk welding. Kemudian yang kedua, GMAW welding, ini banyak juga dipakai, masih sampai sekarang. Biasanya dipakai untuk proses repair. Jadi kalau pipeline-nya pakai automatic repair, di excavation, di gouging, di welding repair pakai manual di GMAW. Dan BBW ini ada control unit, wire feeder, ini yang kontrolnya regulate ampere, voltage dan sebagainya. Kemudian ada voltage source-nya ya, yang mengenerate power source ini, mengenerate energi, arc energinya, busur las. Oke, nah, kemudian pro-nya apa untuk manual welding? Mungkin masih bisa diterapkan sekarang, cuman konsekuensinya ya proses offshore time-nya lebih lama gitu. Jadi cost satu vessel itu operational cost per day bisa sampai 300.000 USD minimum kurang lebih. Kalau kita decide pakai manual bisa makan waktu taruhlah 2 minggu. Kalau dengan automatic bisa 4 hari misalnya, itu udah cost saving berapa banyak kan? Nah, saya harap dapat idenya gitu. Nah, oke. Manual welding pro-nya adalah simple equipment setup. Setup equipment-nya nggak banyak ya. Manual gampang, inilah mudah lah. Pakai electrode, baking oven atau vacuum pack, straight away bisa welding. Cuma konsekuensinya weldingnya lama. Kemudian versatile dan reliable, itu straightforward. Less sensitive to bevel variation and pipe chemistry. Jadi ini penjelasannya begini. Untuk bevel variation ini lebih adaptif nih. Karena apa? Gini. Kalau kita punya multi joints, join 1 dengan join 2, kita coba bevel, join 1 kita fit up. Kemudian join 2 kita fit up. Itu pasti ada variasi kan. Nggak mungkin kita dapatkan yang exactly, misalnya root gap-nya 4 mm di join 1, 4.0 mm di join 2, dan sebagainya. Bevel angle-nya juga nggak mungkin sama 100%. Pasti ada variation, 4,1, 4,2, dan sebagainya. Nah kalau ini dengan manual itu nggak terlalu noticeable. Kenapa? Welder itu secara nggak langsung dia adaptif. Ya nggak? Welder dia akan merasakan, oh ini kurang lambat sedikit, dia lambatkan prosesnya dan sebagainya. Kemudian variasi dari pipe chemistry juga. Pipe ini terbuat dari baja steel, dari steel yang bisa datang dari contohnya 2 different heat number, load number dari pipe itu bisa containing chemistry yang berbeda. Contohnya kromiumnya satunya 0,7%, yang satunya 0,72% dan sebagainya. Itu juga nggak kerasa kalau pakai manual. Jadi itu menangnya manual welding. Sementara kalau pakai automatic, perubahan seperti itu sangat sensitif sekali. Mungkin nanti kita akan lihat lebih jauh. Kemudian cons-nya yaitu relatively slow, of course. Dependent dengan welder skill juga, ya ini tergantung weldernya. Kalau weldernya masih fit, masih fresh itu bisa cepat, bisa bagus. Tapi kalau weldernya mungkin lost focus, nggak fokus, ada problem apa, dia bisa kelihatan sekali bedanya. Kemudian yang cons yang lain adalah the thicker the wall thickness and the wider the bevel opening. Artinya semakin tebal karena bevel preparationnya 60 degree kan. Dia kalau semakin tebal plate-nya, maka opening di atas semakin besar, opening bevelnya. Artinya
jumlah deposit weld yang diperlukan akan lebih banyak. Untuk project tertentu yang pipe-nya thicker, ya itu akan menambah significantly increase the welding time. Oke. Yang terakhir ini ya, high input juga 1,5 sampai 3,0. Ini saya average aja, saya ambil buat idea aja. Jadi normally kalau dengan high input, CRP dan impact-nya itu biasanya nggak desirable ya, nggak seperti yang diharapkan. Dan ini nggak applicable untuk semua aplikasi material, tapi untuk carbon steel rata-rata seperti gitu. Baik, boleh lanjut next slide, Pak. Oke, sekarang yang automatic welding. Ini yang tadi saya maksud. Jadi yang sekarang tren terjadi seperti ini. Dia welding system, kita lihat gambar yang paling bawah dulu yang kiri. Nah, ini welding systemnya adalah buck and bend, ya. Jadi di situ ada guide rail, di mana guide rail itu semacam ring yang di-attach ke pipa. Nanti buck dari welding head itu akan di-attach di situ dan berjalan mengikuti rail yang ada di situ ya. Dan welding torch juga bersama dengan welding head. Oke. Kemudian yang gambar sebelah kanannya itu ada welder sedang mengelas dengan pendant box. Nah, dari sini kita bisa lihat, artinya apa? Welder megang pendant box. Artinya dia nggak take control direct to welding torch. Nah, ini feature ini yang sebenarnya dimanfaatkan oleh para engineer sama researcher untuk istilahnya apa ya? Saya boleh pakai istilah memanipulasi input welders untuk meminimalisir error karena operator. Nah, di sini kelebihannya sistem ini. Jadi antara pendant dengan welding head itu kita sambung ke sebuah microcontroller. Di situ kita bisa program apa aja. Mau kita pakai adaptive system juga bisa. Sekarang yang lagi lagi banyak tren juga adaptive system, tapi itu nggak mudah juga. Oke, sekarang gambar yang paling atas, kalau kita lihat bevel preparation-nya, ini adalah narrow groove ya. Kalau dibanding dengan yang manual itu tentu jauh berbeda. Kalau manual itu angle-nya isi cuma 5 degree, 3 sampai 5 degree. Kalau yang manual tadi angle-nya 30 degree, sangat jauh sekali kan. Kemudian di bawahnya ada copper backing. Kita pakai, nah itu. Yang kuning itu namanya internal clamp. Jadi proses ini memerlukan internal clamp untuk enhance fit up time. Ini sangat membantu sekali. Jadi fit up kalau kita lakukan manual itu lama, dua pipa untuk mendapatkan alignment yang benar ya. Axis pipe alignment itu harus benar 0 plus minus 2 degree misalnya, nggak lebih dari itu. Kemudian alignment dari rootnya juga nggak boleh ada high low dan sebagainya. Kalau pakai internal clamp ini jauh lebih cepat gitu. Jadi yang gambar base sebelah kanannya itu ada clamping piston. Itu fungsinya untuk clamping piston yang sebelah kiri fungsinya untuk clamping pipa yang ada di sebelah kiri, yang kanan juga demikian. Jadi dua pipa itu dikunci oleh dari sistem mekaniknya internal clamp ini ya. Oke, deskripsinya dari Pro. Pro-nya adalah fast welding system, udah pasti. Narrow groove, 3 degree sampai 5 degree. High productivity. Kemudian low heat input, low dilution. Ini banyak fitur-fitur yang kita senangi di sini. Kemudian eliminate error due to mistake from operator, udah pasti ya. Jadi jangan sampai satu join repair, itu kita sangat hindari. Kemudian cons-nya ya perlu internal clamp, itu harus mandatory. Nggak pernah sih ya pakai ada automatic welding tanpa internal clamp. Kemudian special equipment for beveling juga. Kalau kita lihat dari bentuk bevelnya, J bevel seperti itu, pakai konvensional beveling itu nggak memungkinkan. Pakai flame cut, seperti yang kita biasa lihat, orang bevel pakai apa? Pakai flame cut gitu kan, itu nggak mungkin kan, untuk seperti gini. Jadi ada additional cost untuk itu. High input cost for the equipment, nggak pasti itu. Ada banyak sebenarnya equipmentnya, tapi saya nggak highlight karena
Saya coba highlight yang esensial aja gitu ya. Kemudian sensitive to variation of bevel and pipe chemistry and also magnetism. Ini seperti yang dibahas tadi sebelumnya. Kalau ada bevel yang variation, openingnya 0,2 mili root misalnya, yang satunya 0,1. Ini kalau kita nggak betul-betul properly implement parameter desainnya bisa sangat impact sama productivity, bisa repair dan sebagainya. Juga pipe chemistry-nya juga sama. Jadi pipe chemistry ini dia akan mempengaruhi viscosity dari well metal kan. Viscosity juga melting point-nya perubahan gini, maksudnya perubahan dari chromium naik nickel dan sebagainya itu directly impact to karakter dari well metal. Kemudian ada magnetism juga, biasanya pipe itu ada konten containing magnetic force. Jadi kita harus make sure magnetiknya di bawah 15 Gauss. Ada alatnya untuk ngecek itu semua. Kalau di atas itu sebelum kita fit up, sebelum kita welding, kita harus demag dulu, demagnetization. Alright, ya sebelum yang lebih jauh ada ini nggak? Pertanyaan nggak yang tadi? Karena antara manual welding dengan automatic welding. Oke ya. Bisa terus ya. Kemudian applicable codes dan industri standar. Ini mungkin selama ini ada beberapa yang sudah paham, yang sudah pernah melihat beberapa specification welding ya, kayak AWS atau ASME 9 dan sebagainya. Jadi untuk pipeline ini majority international code yang dipakai ya ini API 1104, ada DNV OSF 101, ada juga ISO 13847. Terus apa yang mereka stipulation apa yang kita lihat daripada spek ini? Ya ini dia dalam kolom sebelah kanan itu ada base material grouping. Ya, jadi dari spek ini dia membuat sebuah grup dari material apa aja yang ada di sini. Jadi contohnya misalnya kita punya material X65, dia masuk klasifikasi B. Kemudian ada di situ dikasih guideline kualifikasi apa aja yang bisa di cover dengan material itu ya. Kemudian juga dia menyatakan bahwa carbon equivalent PCM itu essential variable. Oke, yang next adalah filler metal grouping juga. Filler metal grouping ini ya ini adalah bagian daripada spesifikasi ada dalam guideline-nya dengan material group tertentu, misalnya dengan material group X65 dia kasih guidance material filler metal mana yang kita boleh pakai, mana aja gitu kan. Kemudian yang preheat juga sama, ada guidance-nya juga. Di dalam spek ini ada, nanti saya nggak perlu bahas lebih dalam untuk speknya ya. Kemudian ada shielding gas composition, ada welding process, dan equipment, thickness, strength, and diameter, ini sangat penting juga. Untuk posisi kita sebagai, contohnya saya sebagai welding engineer, kita harus review drawing dulu, lihat qualification, thickness, and range-nya. Kemudian apa aja yang bisa di-cover, apa yang enggak, baru kita lakukan optimisasi sebelum melakukan prosedur qualification. Ada juga groove bevel design and tolerance ada di situ. Welding technique, position, bit sequence dan sebagainya. Dan satu yang paling penting ini, flow and defect size. Ini kita bisa refer ke industri standar ini ya. Kalau mau straightforward kita bisa aja pakai yang ada di situ. Kita bisa accept as is. Karena ya mereka sudah ada melakukan research sebelumnya, berapa panjang defect yang boleh diterima. Alright, oke,
Oke, next slide. Ini lebih ke apa ya? Proses pembuatan WPS atau PKR. Saya nggak tahu nih, sebelumnya udah ada pernah belum? Ada pernah tahu tentang proses pembuatan WPS PKR? Ya, ya, coba pahami aja ya. Jadi sebelum kita terjun ke shop floor, membuat sebuah prosedur qualification, kita harus lihat dulu dalam sebuah proyek itu kontraktualnya apa aja. Ya, ini ada seperti yang belah ketupat yang pertama itu adalah input dari project. Input dari project itu bisa jadi terdiri dari project specification. Jadi project itu punya spesifikasi sendiri. Secara hierarki itu lebih tinggi daripada international code. Kemudian ada design code yang tadi, saya sebut international code tadi ya, API 1104, DNV OSF 101 dan sebagainya. Kemudian kita juga perlu tahu flow, size atau defect-nya yang diperbolehkan sepanjang apa dan sebagainya. Jadi kita bisa menentukan welding proses apa yang mau kita gunakan. Kemudian juga kita harus bisa baca engineering drawing. Dari situ kita bisa lihat pipanya ada berapa macam, diameternya ada berapa macam, thickness ada berapa macam. Apakah kita perlu melakukan kualifikasi untuk semua diameter dan thickness, atau hanya satu pipe bisa cover semua, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini yang betul input yang kedua itu filler metal selection. Ini sangat kritikal sekali nih filler metal selection, karena dari sini biasanya masalahnya muncul dari situ. Dan sudah banyak cerita yang gak enak tentang ini. Termasuk saya juga dulu pernah dalam sebuah proyek kami satu tim ya. Jadi kita gini, untuk sebuah filler metal ini biasanya di beberapa spek dia menstimulasi bahwa filler metal tahu kan, elektrod dan filler metal, ya itu heat number adalah essential variable. Jadi kalau kita beli, kita harus lihat load number-nya tertentu. Jadi dengan load number tersebut kita lakukan prosedur kualifikasi. Kemudian upon completion of qualification, kalau udah bagus, kita pakai dengan head number yang sama untuk production. Jadi nggak boleh tukar. Gitu. Jadi kita waktu itu udah pernah order dalam sebuah project sekitar 22.000 pounds beratnya. Itu sekitar 11.000 ton, sekitar 11 ton. Kita udah order. Kemudian kita perform prosedur qualification test. Ternyata PKR-nya gagal. Akhirnya pipe-nya elektronnya nggak dipakai. 11 ton. Akhirnya kita cari cara untuk bagaimana menggunakan pipe elektrod itu kita jual ke tempat lain. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Oke, dari input itu semua, filler metal, installation case, welding technique, dan production target. Itu semua input yang perlu kita lihat untuk membuat PWPS. Nah ini penting nih PWPS. PWPS ini adalah preliminary welding procedure specification. Artinya sebuah draft of paper sebagai sama bentuknya seperti WPS, hanya dia belum tervalidasi ya, belum ada validasi dari mechanical test dan sebagainya, belum terbukti gitu. Kalau itu comply dengan requirement project. Oke, jadi kita buat PWPS. Jadi baru kita dapat approval dari klien, kita loncat ke PKR welding yang selanjutnya. Kita PKR welding, kita buat tes kupon, join 1, join 2, kata kita lihat dulu keperluan untuk mechanical test, berapa panjang weld material, berapa banyak weld material yang kita perlukan. Kemudian kita buat 2 join, 3 join, semua harus harus replicating same parameter. Jadi parameter yang udah dipakai untuk welding kita record, kita simpan datanya. Setelah itu kita lakukan NDT test, bisa radiografi, bisa manual UT dan sebagainya. Kemudian juga setelah oke, kita kirim ke mechanical test, ya. Kita lakukan tensile mechanical test, tensile test, Sharpie, macro hardness dan sebagainya. Kemudian ada other testing juga. Other testing ini bisa requirement supplementary requirement, bisa mandatory requirement. Ini case by project. Untuk project tertentu di mana
kondisi fluidanya tertentu kayak sour service, itu habisnya ada tambahan corrosion test dan sebagainya. Ada juga CTOD test, ada juga ACNT test dan semuanya. Kemudian dari semua testing ini, kalau sudah oke, hasilnya comply dengan requirement, kita bisa pergi ke approval, dapatkan approval dari company, dari project owner ya, atau dari third party juga, atau migas. Nah, setelah semua serial testing ini berhasil, ya baru kita boleh memulai production dengan catatan semua parameter yang sudah direcord di PKR tadi dipakai untuk production. Artinya apa? Artinya kita mau mereplicate sebuah join yang sama persis dengan apa yang kita buat dalam PKR. Oke, next. Nah, ini adalah lihat gambar dulu. Ini adalah foto juga udah lama ini, waktu di Batam. Ini proses welding procedure qualification test PKR proses itu di sini seperti ini. Jadi di sebelah sana ada welder sedang mengelas gitu ya. Terus di sebelah sini ada QC inspector, dia melakukan para recording. Dia sekarang lagi cek bit size, welding size dari weld depositnya, berapa thicknessnya, berapa depth dan sebagainya. Dia bawa baju orange. Kemudian yang baju biru adalah klien representatif. Dia adalah representative klien yang ikut witnessing, menyaksikan. Nanti dia pada akhir acara, misalnya satu jam udah selesai, ditulis semua parameter yang ada di situ yang udah di-record, kemudian di-stamp sama mereka. Jadi dia di sini nggak terlihat ya, mesin ada satu alat lagi yang namanya ARC data logger. Data logger dia nge-record semua parameter las yang ada di situ, termasuk ampere, voltage, travel speed, heat input, oscillation, dan sebagainya. Nah, ini yang sebelah kanan, kita bisa lihat ini adalah draft WPS. Semoga ini bisa memberikan gambaran ya kepada rekan-rekan semua di mana proses kualifikasinya itu berlangsung. Jadi ini adalah final WPS yang akan dipakai untuk production nanti. Semua data yang sudah di-record dari PKR stage ini diekstrak dan finalize dalam sebuah draft WPS seperti ini. Jadi semua essential variable kita stipulate di sini seperti joint preparation, kemudian welding teknik, preheat, arc parameter, ampere, voltage, heat input dan sebagainya. Oke, tadi ada proses qualification, oke ya, cukup jelas ya. Semoga nggak ada pertanyaan apa-apa. Maksudnya kalau ada pertanyaan ya nggak apa-apa ya. Kalau ada istilah yang saya gunakan mungkin nggak familiar, boleh intercept, boleh interrupt, nggak masalah. Oke, sekarang saya mau coba highlight, ini salah satu kasus menarik juga nih. Mudah-mudahan bisa, mungkin bisa jadi ide buat rekan-rekan kalian, rekan-rekan yang lain untuk misalnya mau ambil judul tugas akhir atau apa dengan kasus yang similar. Jadi saya membandingkan dua buah proses, auto welding dengan manual welding, di mana auto welding ini heat inputnya lebih rendah dan lebih cepat proses welding. Kemudian yang manual welding ini heat inputnya lebih tinggi. Dan ini, dua buah prosedur ini sudah kita lakukan pre-trial dulu ya. Jadi kita coba mengoptimisasi semua parameter yang ada, sehingga yang manual welding itu kecepatannya nggak terlalu tertinggal daripada yang otomatis. Jadi bisa dilihat, pasnya weld bitnya, weld depositnya besar-besar sengaja supaya cepat, juga masih acceptable secara NDT. Tapi di akhir kualifikasi dari dua PKR ini ada salah satu yang gagal, yaitu yang manual welding. Bisa ditebak kan kenapa? Nanti kita coba lihat di sini. Oke, kita ada dua join, satu weld, sebut saja weld A, automatic welding, kemudian ada weld B, 60 degree welding. Pipe adalah pipe yang sama, karena ini dalam satu project ya. Pipe-nya kita menggunakan API5L X65 equivalent. Sama persis, heat number-nya sama, burst number-nya sama, nggak ada yang beda, dengan satu pipe kita buat. Kemudian filler metal juga, filler metal kita pakai proses, filler metal yang sama, pakai Lincoln, diameter 1,0 mm. Shielding gas kita pakai sama juga. Waktunya udah sebentar lagi. Shielding gas 80% air, 20% CO2. Oke, proses
Seperti bisa dilihat, satu yang sebelah kiri narrow groove, well A itu automatic, terus yang sebelah kanan adalah manual. Travel speed dan sebagainya bisa dilihat sendiri di situ. Welding time-nya jauh lebih cepat yang kiri. Yang lebih menarik apa? Yang automatic welding, yield strength jauh lebih superior daripada yang manual ya. Kenapa kira-kira? Nanti kita bahas lebih jauh. Juga UTS-nya, Ultimate Tensile Strength. Kemudian CHARPY, kita lakukan CHARPY test juga pada centerline weld metal. Itu yang kiri kita dapatkan 169, 170, 187. Pretty konsisten, kalau bisa dilihat fluktuatifnya nggak terlalu jauh kan. Sementara yang kanan 39, 104, 106, sangat fluktuatif. Ini indikasi yang kurang bagus karena kita anggap itu sebagai scatter, artinya inkonsisten ya. Nggak tahu, banyak faktor, bisa jadi karena start stop dan sebagainya. Kemudian CTOD juga, CTOD dua-duanya semuanya acceptable, cuman yang kiri lebih bagus karena konsisten, ya enggak? Yang kanan itu sangat fluktuatif, mungkin hasilnya lebih tinggi tapi fluktuatif. Sebenarnya cara metal dari perspektif metalurgi kurang disukai karena scatter. Oke, kemudian kita pergi ke next slide Pak, bisa tolong. Nah, dari further investigation ternyata kita reveal ada beberapa finding, ada beberapa temuan. Untuk yang auto welding yang low heat input, kita bisa lihat. Jadi gini, anatomi welding ada apa? Ada berapa? Kalau kita lihat di literatur banyak bahas 3 kan, weld metal, base metal dengan heat affected zone. Ternyata nggak cuma itu. Untuk multiple pass welding itu ada macam-macam. Dalam weld metal itu ada S deposit, ya. Jadi original deposit weld metal, ada juga yang reheated zone. Jadi reheat zone ini adalah weld metal sebelumnya yang sudah sudah balik ke austenite temperature, kemudian dingin kembali. Jadi udah 2 kali thermal cycle, ya enggak? Yang warna kuning S deposit, yang warna purple itu reheat zone. Nah, dari 2 ini sangat menentukan karakteristik dari weld metal properties-nya. Ini sangat signifikan. Jadi untuk prosedur kualifikasi untuk sebuah welding prosedur, kita patut melihat ini untuk dikontrol sedemikian rupa supaya mendapatkan acceptable properties. Oke Pak, boleh next slide. Nah, kemudian kita lakukan proses microphotograph untuk S deposit yang kiri ya. Kita lihat yang kiri itu yang low heat input. S deposit itu sangat lumayan, itu satisfactory sebenarnya, karena most proportion of weld metal itu acicular ferrite, kita bisa lihat di situ. Acicular ferrite ini sifat-sifatnya sangat manis ya, banyak saya lihat di literatur juga banyak yang menyukai ini karena satu high tensile, kedua CHARPY-nya juga bagus. Kemudian ada beberapa structure kolumnar di situ, tapi nggak banyak, dan itu kenapa ya, hasilnya lebih bagus ya. Kemudian yang manual welding kita lihat sebelah kanan S deposit itu ternyata ada grain coarsening, bisa dilihat jauh sekali kan selisih grain size-nya antara kiri dengan kanan. Heat inputnya juga jauh, jadi yang kiri 0,5 sampai 1,5 gitu kilojoule, yang kanan tuh 1,5 sampai 3,0 kilojoule. Itu ternyata heat input bisa mempengaruhi final microstructure, dan ini sangat berpengaruh sekali ke karakter dari weld metal properties. Oke. Kemudian turun ke bawah kita ada reheated zone. Reheat zone untuk yang untuk yang auto welding itu nggak sangat banyak perubahan ya. Jadi as expect lah. Kemudian sebelah kanan setelah di reheat kembali, dia setelah 2 kali thermal cycle ternyata grainnya coarsening sangat signifikan. Jadi ini kayak kalau misalnya ini equiaxial ferrite microstructure-nya. Dan ini kalau boleh dilakukan analisis teori dengan menggunakan Hall patch ya kalau nggak salah. Semakin besar grain size itu tensile semakin turun di gradation. Jadi ini kedua ini adalah finding. Jadi ini bisa
jadi contoh untuk ke depan nanti. Kalau mau welding ya coba diperhatikan parameter semua ya, termasuk heat input dan sebagainya. Oke, ini aspek yang lain lagi. Jadi ini kita coba lihat dari beberapa contoh-contoh kegagalan yang terjadi di pipeline ya. Jadi pipeline itu terutama yang drilling itu bisa introduce severe strain in a line pipe. Jadi typically between 1 sampai 3%. Jadi base material itu harus punya toughness dan tearing resistance yang sangat bagus untuk mengatasi kegagalan yang terjadi. Jadi gini, bisa dilihat di sini. Ini sobek terjadi di tensioner, jadi bukan di drum. Jadi tensioner yang dari tower yang miring dekat di situ, betul. Terus apa yang kita bisa lihat di sini? Jadi ini kenapa tear terjadi tidak saat pipa digulung. Pada saat awal pipa sebenarnya sudah melewati tensioner ini kan pada cycle pertama, kemudian masuk ke dalam drum digulung. Dan ini terjadi pada saat instalasi offshore. Begitu sudah di unreeling dia baru terbuka. Jadi ada related sekali dengan fatigue life daripada joint itu sendiri. Dan dengan cyclic cycle dari reeling activities itu mempengaruhi defeknya ya. Jadi gini, kemungkinan besar defeknya itu propagate saat di reeling. Jadi cycle pertama dia cracknya propagate, kemudian makin jauh lagi, akhirnya terbuka. Jadi final fracture. Dan ini harus dihindari, makanya kalkulasi engineering sangat diperlukan sekali untuk mengantisipasi ini supaya nggak terjadi. Baik Pak, boleh next slide. Ya, ini related dengan yang slide sebelumnya ya. Jadi defect itu kita harus benar-benar make sure dia nggak propagate during installation. Kemudian juga semua metodologi untuk detection of verifikasi welding di offshore, kita harus make sure itu nggak ada defect yang detrimental untuk structure. Ini gambar ini kelihatan ada radiografi. Gambar radiografi di bawahnya ada seperti jahitan gitu. Ini adalah salah satu contoh defect yang ada di welding. Dan sebelah kanan adalah ini highlight dari defect itu ya. Jadi defectnya udah di slice, visualisasi seperti itu. Oke, boleh ya itu. Boleh ke next slide. Nah ini tadi sebelumnya kita juga bahas di international code, international standard itu ada workmanship defect, surface defect. Kita boleh aja accept itu, tapi itu sangat konservatif dan biasanya merugikan kontraktor. Kita sebagai kontraktor kita harus tahu cara dong, supaya bagaimana kita bisa men-challenge semua yang ada dalam stipulation itu, men-challenge dengan reality yang ada di project. Jadi kita boleh melakukan reanalisis dengan actual condition project, tidak dengan menggunakan international standard yang bisa dibilang generik, ya kan? Jadi saya baca aja, surface and embedded defect may be present in the weld and it's important that these are not so large that straining of the pipeline cause the fracture. Jadi ada critical size of defect, kita nggak mau ada defect itu yang miss, yang lebih besar daripada critical size yang diperbolehkan. Kemudian pemilihan filler metal tadi, itu sangat kritikal juga. Kita harus make sure that overmatching kriteria itu tercapai. Ya enggak, tensile strength daripada weld metal harus lebih tinggi daripada base material karena ya ada presence of defect dan sebagainya. Boleh next slide, Pak. Nah, untuk men-challenge size acceptance kriteria dari defect yang ada di internasional itu bagaimana? Ya kita bisa melakukan alternatif approach dengan menggunakan engineering critical analysis. Ya.
Jadi kalau kita sekarang lihat di code misalnya ASME atau API atau AWS 111, makanya sebut defect length maksimum nggak boleh dari 25 mm. Mereka nggak kasih tahu, nggak ada penjelasan bahwa itu didapat dari mana, nggak ada. Mereka cuma generalisir aja seperti itu. Nah, kita sebagai orang teknik juga, contohnya seperti gitu kan. Orang teknik juga kita bisa challenging, kita bisa kasih counter measure. Kenapa harus seperti itu? Kenapa nggak efek lebih dari 25 meter nggak bisa diterima? Kita bisa lakukan analisis. Misalnya kita ambil semua data-data project termasuk dari pipe propertiesnya, well metal propertiesnya, installation case dan sebagainya, kita simulasikan dalam lab dengan salah satunya dengan melakukan ECA ini, yaitu main of the input dari ECA antara lain yaitu property of the pipe sama well, terutama well metal. Kemudian kita lakukan SCNT test, SCTOD test juga. Dari situ kemudian ada further engineering analysis lah untuk menentukan bahwa untuk mensimulate kita simulating defect size sekian, ternyata cracknya nggak propagate, berarti masih acceptable. Kemudian yang example ini adalah sampel dari dua buah result dari alternatif alternative critical defect size ya. Jadi yang atas itu adalah hasil dari ECA, kemudian yang bawah adalah workmanship dari industri standar, ini saya ambil dari DNVOS 101. Dari situ jelas kelihatan ya. Untuk yang bawah, untuk DNVOS 101, itu untuk embed defect yang ada di dalam artinya. Bukan yang surface defect yang ada di dalam, itu lengthnya hanya 18 mm. Tapi dia nggak bilang dengan height berapa, defect ada tinggi ya. Boleh ke slide sebelumnya Pak? Maaf, saya tadi ada kelewatan sedikit. Sebelumnya lagi coba. Nah itu kalau di kolom sebelah kanan itu defect ada tinggi ya, ada 2E, 2E. Nah itu ada defect head, ada defect length. C itu length, 2C length, kemudian yang satu lagi head. Baik Pak, baik, terima kasih Pak. Embed dan open. Ya. Oke, kita balik lagi. Nah itu untuk workmanship dia nggak sebut apa-apa. Dia hanya bilang length sekian. Ini sangat cukup merugikan kita sebagai kontraktor, kita playernya. Jadi kita mau defect itu dikategorikan lagi berdasarkan height. Dari embed defect-nya, flow head-nya kalau 0 sampai 1,3, dia bisa lebih panjang, bisa lebih 2 kali lipat lebih panjang. Kenapa saya harus ikut yang workmanship? Akhirnya udah, kalau ada approval dari semua party, kita boleh pakai ini, alternatif defect kriteria. Kalau misalnya defect-nya tingginya 2,5 sampai 3,0, memang lebih stringent, tapi ini lebih valid hasilnya. Kemudian untuk surface defect juga sedemikian rupa, kurang lebih sama. Sekarang itu aja materi yang saya sampaikan, pas waktunya 1 jam. Mohon maaf agak lewat sedikit. Terima kasih untuk Pak Lodi untuk materinya yang memberi insight kita mengenai piping dan piping welding seperti itu. Nah, sekarang akan ada sesi tanya jawab. Silakan nanti untuk mahasiswa atau yang lainnya bisa bertanya dengan menyebutkan nama dan kepada siapa. Silahkan. Kalau ada itu bertanya. Silahkan. Pak Ahmad Fikri. Monggo. Baik, terdengar ya suara saya ya? Terdengar ya suara saya? Baik. Terdengar. Terima kasih Pak. Nama saya Ahmad Fikri, saya ingin bertanya
Recording in Dulu progress. konsepnya sangat regular job. Mereka hanya kalau ada emergency case, misalnya bocor, leak, nanti mereka dipanggil. Dan itu high operational cost, hanya untuk recovery aja. Mereka akan melakukan touch up sementara dan sebagainya. Jadi nggak regular. Kalau regular ya seperti yang saya jelaskan tadi. Demikian, Pak. Kira-kira terjawab ya? Terjawab, Pak. Jadi ilmu baru bagi saya, Pak. Sama-sama, Pak. Saya juga teaching myself. Terima kasih Pak Ahmad Fikri. Ada ingin bertanya lagi? Monggo, silahkan open mic langsung. Belum? Oh, saya ada titipan pertanyaan ini dari untuk Pak Paimin. Dari siapa ini tadi? Dari Ardani. Nah, kan kita apa ya? Sebagai attitude sangat penting untuk ini, untuk lulus itu masih sebagai mahasiswa. Bagaimana kondisinya ketika mahasiswa tersebut itu tidak suka berorganisasi? Bagaimana cara meningkatkan leadership-nya tanpa ikut organisasi itu, Pak Paimin? Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi dari Mas Ardani. Oke. Baik, jadi kalau tadi saya bilang 3 kompetensi, baik itu skill, knowledge, sama attitude tadi, poin yang terakhir yang attitude memang pola pengembangannya pertama tidak mudah dan tidak bisa instan gitu kan. Artinya perlu proses dan itu cukup panjang gitu kan. Kalau tadi saya mencoba di conclusion tadi bagaimana kita bisa mengembangkan aspek-aspek untuk meningkatkan behavior kompetensi tadi, ya yang memungkinkan bagi mahasiswa saat ini yang dilakukan adalah bagaimana keterlibatan diri di dalam organisasi atau mungkin di kelompok-kelompok yang itu memang akhirnya akan membentuk kita untuk bagaimana belajar pertama teamwork, karena kalau kita hanya sendiri kita akan mau bertim sama siapa gitu kan, nggak akan bisa gitu kan. Itu logika berpikir sederhananya adalah seperti itu gitu kan. Jadi rasanya sih memang kalau saat ini yang paling memungkinkan yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa adalah saran kami gitu kan, belajarlah untuk berorganisasi gitu kan. Dan media organisasi kan banyak gitu kan. Oke lah, mungkin saat ini keterbatasan nggak bisa untuk tatap muka di kampus sehingga tidak ada pertemuan dengan rekan-rekan mahasiswa yang lain pun demikian kan. Media-media yang seperti ini pun juga jadi sebuah wadah kan untuk bagaimana kita bisa ikut berorganisasi gitu kan, nggak mesti harus tatap muka langsung. Itu yang memang menurut saya yang harus dilakukan. Kalau tanpa ikut keterlibatan itu rasanya agak sulit. Kalaupun hanya belajar secara mandiri, oke lah saya mau jadi orang baik saja, saya akan menjadi orang sabar saja. Itu hanya untuk diri sendiri. Karena kan suatu saat ketika teman-teman itu nanti kerjanya itu tidak di industri seperti saya gitu kan. Anda terus kemudian jadi seorang guru kan tentunya juga harus berhadapan dengan audien, berhadapan dengan siswa, berhadapan dengan peserta didik yang itu juga mau tidak mau juga harus punya kompetensi untuk bagaimana belajar berani tampil ke depan, belajar untuk tidak grogi, belajar untuk bagaimana manage diri sendiri gitu kan, untuk jadi seorang leader gitu kan. Itu memang yang bisa dilakukan saat ini bagi rekan-rekan mahasiswa adalah belajar di organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua saya titip ini Pak, Bapak-bapak rekan-rekan, Bapak-bapak dosen ini, saya masih ingat gitu kan, kenapa saya ini perlu saya sampaikan. Agak panjang dikit, mohon maaf mungkin, tapi ini menjadi salah satu masukan.
Saya masih ingat ketika saya dulu pertama kali jadi mahasiswa, karena kebetulan background saya juga bukan dari SMK atau STM. Saya backgroundnya dari madrasah aliyah. Begitu saya masuk di pendidikan teknik mesin, saya bingung gitu, dikasih mata kuliah namanya kerja bangku. Betapa emosinya saya Pak ketika saya harus berhadapan dengan kerja bangku, di mana itu saya harus disuruh untuk mengikir, membuat bidang permukaan yang halus, yang rata, terus kemudian dan macam-macam segalanya. Namun demikian saya baru menyadari betapa pentingnya mata kuliah itu ketika saya kerja dan kemudian saya berusaha untuk rekrutmen calon-calon mekanik alat berat yang ada di perusahaan kami. Karena ternyata kerja bangku itu melatih diri kita. Pertama untuk sabar, yang kedua untuk enduren, punya daya juang atau daya tahan yang kuat, terus kemudian punya ketelitian, banyak aspek behavior kompetensi yang ada di situ. Jadi saran saya Pak, jangan pernah dihilangkan itu kerja bangku. Kalau perlu mungkin SKS-nya agak ditambah Pak. Biar apa? Biar membentuk dari awal. Karena apa? Karena kami menyadari beberapa karyawan kami yang background-nya dari SMK, setelah saya tanya dulu kan, untuk kemudian baru masuk tahapan tes psikotes atau interview selalu fail, gagal. Karena apa? Jiwa-jiwa itu nggak terbentuk daripada saat dia mulai sekolah gitu kan, tidak ditanamkan. Ini yang cukup menjadi poin penting buat kami akhirnya. Bahkan beberapa calon mekanik-mekanik kami yang sudah direkrut jadi mekanik pun kita juga ada namanya basic mechanic course, di mana di dalamnya kita masih sisipkan materi-materi yang sifatnya untuk melatih hal-hal tersebut. Ini aspek kompetensi skill knowledge yang nantinya itu juga berhubungan dengan attitude. Dari situ sih Pak, mungkin jawaban saya. Kalau tanpa organisasi dan sebagainya, rasanya saya belum bisa memberikan sebuah jawaban yang tepat untuk saat ini. Itu mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya dari Pak Rodi maupun Pak Paimin. Ada ini tanyakan lagi? Oke, boleh satu pertanyaan. Monggo, silakan. Saya Alif, barangkali Pak Paimin pernah ingat nama saya. Alhamdulillah, masih kenal sangat sekali sama Pak Alif itu dengan dosen saya ini Pak Alif. Alhamdulillah bisa sowan kali jenengan nih Pak. Masukan yang sangat mendasar, sangat penting. Itu yang pertama. Kedua, tadi kan Pak Paimin mengatakan mohon maaf Pak, suaranya putus-putus sih. di pertama, kita akan menggiatkan lagi tren ini PI dulu hal yang sangat di SKS belakangan dikurangi, ini kayaknya mau dikembalikan. Pak Ali, terputus. Maaf, soalnya kayaknya terputus ya suaranya. Iya, oke. Di bidang welding itu, terlalu cepat saya ngomong barangkali ya. Iya. Mohon maaf Pak, putus-putus Pak Ali. Mungkin bisa diulangi. Oh, putus-putus. Iya. Oke, saya pindah lokasi yang dekat dengan internetnya, barangkali agak routernya. Oke, bisa sekarang? Udah. Oke. Jadi gini Pak Paimin, kalau tadi Bapak mengatakan tidak jadi guru, sebenarnya kami sangat memerlukan seperti Bapak itu, karena siapa lagi yang akan menggait adik-adiknya nanti kalau tidak kakak alumni yang memang bekerjanya tidak di pendidikan itu. Jadi dua-duanya sangat diperlukan. Yang jadi guru ya diperlukan, yang di industri juga diperlukan. Mohon nanti kalau ada peluang, siapa yang tertarik praktik industri atau magang lah untuk dibantu peluangnya, masalah rekrutmen kualifikasi, ya itu kewenangan industri, kami akan follow the rule saja. Saya kira itu aja. Terima kasih Pak Paimin, dan Pak Jody tadi juga memberi masukan yang bagus untuk tentang welding. Nanti barangkali kita juga akan memikirkan bagaimana perlu pelatihan enggak itu welding, pipe welding menggunakan alat yang seperti Pak Jody tunjukkan. Terima kasih Pak Paimin dan Pak Jody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alif. Rasanya untuk nanti penjejakan apakah mahasiswa kita bisa praktek industri bisa di follow up lebih lanjut sih Pak. Kemarin juga kebetulan saya sempat dihubungi juga salah satu adik kelas juga alumni untuk melakukan studi industri kalau nggak salah. Kebetulan saya posisinya juga bukan di head office Jakarta. Namun demikian kemarin sudah saya follow up untuk dikomunikasikan dengan tim di head office, karena juga ada beberapa alumni kita dari dari Fakultas Teknik Pak yang kerja di UT yang ada di head office Jakarta, dan rasanya juga bisa
sama-sama kita follow up lah, rasanya seperti itu sih Pak Alif. Saya setuju sih Pak, untuk yang praktik industri rasanya mungkin jangan dikurangi, kalau bisa SKS-nya ditambah Pak gitu kan, biar teman-teman juga punya sense bagaimana sih kerja di industri. Pun demikian ketika nanti jadi guru kan, calon-calon didiknya teman-teman ini kan juga tentunya juga akan bekerja di industri, sehingga kalau tidak punya pengalaman minimal tahu tentang kinerjanya di industri seperti apa, bahkan sampai tentang tadi budaya kerjanya tadi kan, itu menjadi masukan yang baik buat rekan-rekan mahasiswa. Itu Pak Alif. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Alif. Ada ingin ditanyakan dari peserta yang lain? Sedikit boleh. Silakan Pak Zambroni. Terima kasih Pak Paimin dari unit Traktor dan Pak Lodi. Ada sedikit pertanyaan Pak. Jadi mungkin dari kami atau kita setelah lulus S1 dan sebagainya, pasti sebagian besarnya juga pengen bekerja di industri Pak. Terutama mungkin bisa, harapannya bisa di unit traktor ataupun di pengelasan. Cuma kendala selama ini rata-rata, terutama yang lulusan SMK, kebetulan saya juga ngajar di SMK Pak, jadi sedikit banyak tahu termasuk unit traktor itu kualifikasi untuk mengisi formasi yang ada di situ tuh sangat ketat sekali Pak. Mungkin kira-kira basic apa yang perlu kita tanam dari awal untuk kami mungkin, ataupun mahasiswa-mahasiswa S1 ataupun peserta di SMK, biar ketika ada formasi lowongan kerja di unit traktor atau perusahaan pengelasan bawah laut, kapal atau dan sebagainya, itu mereka lebih siap. Artinya ketika seleksi itu tidak gugur di awal Pak, terutama di unit traktor Pak. Kami merasa ini mendampingi anak-anak kami di SMK terutama Pak. Mudah-mudahan ini juga nanti bisa buat bekal dari dini untuk teman-teman yang di S1 ataupun S2 itu bisa lebih mudah Pak, bisa mengisi formasi yang ada di perusahaan-perusahaan. Kira-kira basic apa yang kita tanam sejak dini ke anak didik ataupun ke mahasiswa-mahasiswa atau pada kami Pak. Mungkin sementara itu dulu Pak Paimin atau Pak Lodi. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Lodi dulu bisa Pak, monggo Pak, sebelum saya Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya ada banyak cara ya untuk join sebuah company. Kalau yang saya alami, saya sempat ikut ada course tambahan, jadi kayak certification course. Karena passion saya kebetulan di teknik, jadi saya lebih fokus ke sana dulu waktu saya ngejar karir. Begitu lulus kuliah, saya ikut kayak course independen, dia welding inspector course. Kemudian dari situ saya dapat wawasan tentang welding dan dapat networking juga. Ini suatu bonus buat saya. Kalau kita join dalam sebuah professional course, kita dapat networking. Dari situ saya dapat informasi tentang apa yang ada di industri, informasi tentang career direction, job dan sebagainya. Akhirnya dari situlah saya bisa mulai karir. Termasuk saya juga di situ saya kenal salah satu rekan saya juga, Pak Mujiono, mungkin nggak ada di sini ya. Tapi saya kenal dari course itu gitu. Ya, itu pengalaman saya. Kalau dari perspektif lain mungkin Pak Paimin bisa tambahkan. Baik, terima kasih Pak Lodi. Saya mencoba menjawab ya Pak Zambroni. Jadi saya sharing pengalaman sebentar Pak terkait dengan beberapa peluang teman-teman SMK untuk bisa masuk di unit tractor, terutama karena background kami adalah di alat berat, sehingga memang majority yang kami ambil itu adalah teman-teman yang nantinya akan jadi seorang mekanik maupun operator, tapi memang majority paling banyak adalah di mekanik, karena memang relatif dengan jurusan yang saat ini ada di Fakultas Teknik lah. Hal ini juga pernah saya sampaikan juga di awal-awal dulu, bahkan beberapa kurikulum yang ada di training center kami gitu kan. Saya masih ingat itu pernah juga saya share gitu kan, waktu saya masih jadi seorang instruktur atau trainer di UT gitu kan, kita share juga di Fakultas Teknik UNJ. Mungkin rasanya masih ada lah gitu kan, harusnya sih masih ada. Kalau nggak salah dulu Pak Budi Trisiswanto pernah juga saya kasih gitu kan, satu CD yang isinya adalah kurikulum. Itu nanti sebenarnya sebagai relatif ketika mungkin mau menyiapkan dari aspek teknikalnya. Namun demikian Pak, gitu kan, sebenarnya kalau bagi kami di UD, terutama di Astra Group ya, aspek 3 tadi, baik itu skill, knowledge, sama attitude,
Yang poin pertama, kedua itu, baik itu knowledge sama skill itu bukan menjadi hal yang utama buat kami. Karena apa? Karena kalau di kami, jadi seorang mekanik maupun operator atau bahkan itu sebagai lulusan MT, S1 untuk jadi MT, itu ada namanya basic mechanic course, Pak. Pasti akan kita restart di awal, Pak. Artinya kalau kami sih menyarankan teman-teman mahasiswa kalau mau kerja di industri, nggak usah terlalu mulu-mulu harus jadi IPK-nya excellent 4,0 bahkan mungkin cum laude gitu kan. Cukup mungkin 3 atau mungkin standar masuk di perusahaan karena yang dinilai adalah bukan itunya. Ini kalau di Astra, Pak, ya. Saya sampaikan seperti itu karena mau itu lulusannya adalah cum laude atau mungkin cuma 2,7, begitu nanti magang akan di restart sama, Pak. Jabatannya akan sama, statusnya akan sama persis. Nanti 2-3 tahun kemudian baru akan terbentuk. Oh, ternyata ini yang bagus. Oh, ternyata ini yang qualified. Oh, ini ternyata yang siap untuk jadi seorang leader dan manajer. Sehingga, ya saya terus terang sampaikan apa adanya. Kami itu dari Fakultas Teknik UNJ itu dulu ada 3 orang. 4 orang lah, Pak. Sekarang dari 4 orang itu 1 orang kebetulan udah resign gitu kan. Kakak kelas saya angkatan 98 teknik elektro. Sisanya masih adik kelas saya, teknik mesin S1, pendidikan teknik mesin sama D3 teknik mesin. Ya kami berempat berkompetisi dengan status yang sama, berangkat dari bursa kerja khusus FTUNJ, magang di United Tractor selama setahun. Ya alhamdulillah dari 4 posisi tadi, dari 3 orang tadi, kebetulan saat ini saya yang mungkin sudah di level ya jadi kepala cabang lah gitu kan. Selebihnya untuk 2 orang ya dengan posisi yang saat ini masih berkutik di area training center. Saya nggak pernah kepikiran bahwasanya sebagai seorang lulusan SPDT, kemudian bekerja di perusahaan, masuk di bagian program development atau training center, sekarang saya dipercaya menjadi sebuah satu cabang tersendiri gitu kan. Artinya kan itu kan nggak mudah gitu kan. Kalau dipikir perlu disiapkan apanya sih Pak? Kurikulumnya harus seperti apa? Rasanya mau kurikulum seperti apapun Pak Zamroni, rasanya kurikulum itu sudah cukup banyak. Tinggal nanti kita sesuaikan saja. Tapi yang paling penting tadi adalah membekali tadi Pak. Yang poin yang kata A tadi Pak, yang itu juga nggak mudah gitu kan. Karena beberapa kali saya rekrutmen di daerah, saya lama di Kalimantan, baik itu S1, baik itu lulusan SMK, jujur agak sulit. Karena memang klasifikasi di Astra Group, di UT itu cukup ketat Pak, dan nggak gampang. Karena kita juga cari yang qualified, dan kami di Astra nggak pernah nyari yang pro hire yang sudah experience. Jadi jangan pernah berharap yang sudah pengalaman bertahun-tahun di alat berat terus kerja di UT itu bisa. Justru mungkin itu akan sulit buat kami. Karena apa? Kami akan membentuk budaya kerja, culture yang memang itu dari awal kita lakukan, gitu kan? Bukan yang sudah pernah kerja. Hampir jarang Pak. Rata-rata kalau Astra Group itu rata-rata fresh graduate, baik itu untuk yang lulusan SMK, untuk di mekanik atau mungkin di manajemen training atau MT. Rasanya sih kalau dari sisi kurikulum sudah cukup banyak Pak. Bahkan kita di United Tractor sudah ada namanya Sobat. Mungkin Pak Zamroni pernah kenal. Sobat itu sekolah binaan United Tractors. Bahkan setiap tahun kita itu akan ada kompetisi Sobat di seluruh Indonesia. Bapak bisa lihat aja itu di websitenya kami. Bahkan kita kompetisi kemarin juga beberapa guru pendampingnya di sebelum pandemi kita ajak sampai ke plant tour di United Tractor di Jakarta. Sangat ketat sekali Pak kompetisinya. Oh sangat ketat sekali ya, seperti itu. Paling enggak ini jadi challenging lah Pak ya, challenging buat bagaimana lulusan-lulusan dari Fakultas Teknik UNJ ini sebagai seorang guru mendidik untuk bagaimana lulusan-lulusannya bisa berkompetisi. Rasanya itu sih Pak Zamroni dari saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pemen dan Pak Lodi untuk bekal kami Bapak. Terima kasih Pak Zamroni. Ada ingin bertanyakan? Ada pertanyaan? Berat, oh, silakan ya. Mas Fikri. Ya, jadi untuk Pak Lodi ya saya ingin bertanya untuk di bidang pengelasan ini untuk mahasiswa lulusan sarjana pendidikan teknik mesin atau di jurusan yang ada di kami ini, untuk yang harus dipahami di bidang ini, apakah kita harus bisa mengoperasikan apa yang tadi itu otomatis welding gitu ya, atau kita juga harus bisa membuat suatu PWPS yang tadi ya, atau yang seperti apa Pak? Oke, baik Pak Fikri, saya coba jawab ya. Sebenarnya di industri welding itu ada
banyak uh, ada penempatan masing-masing. Kita uh, bisa engage dengan kegiatan hands-on experience seperti mau jadi welder, ada career direction-nya sendiri. Kemudian ada juga yang namanya kita lihat qualification scheme yang internasional aja. Ada namanya sebuah badan IIW, International Institute of Welding. Jadi mereka mengklasifikasi kompetensi dari welding personel itu bermacam-macam. Mulai dari operator, mulai dari welder, kemudian ada IWT, welding technologies, ada juga welding specialist, ada juga welding engineer. Jadi yang mana yang sesuai dengan passion lah. Kalau kita punya passion yang mana, misalnya kita suka kegiatan shop floor, pengelasan, ya bisa kita memulai karir dari situ. Misalnya kita kita join dengan BLK, balai ada di Indonesia namanya BLK, ada kayak pelatihan gitu. Kita bisa ikut di situ, nanti kita latihan kelas. Akhirnya nanti lama-lama karir mulai dari situ jadi welder, naik lagi grade-nya jadi welder foreman dan sebagainya. Lama-lama nanti dia memahami berbagai macam welding proses dan sebagainya. Akhirnya bisa diterima di industri yang lebih luas. Kemudian ada juga yang mau ke bidang materialnya, bisa terjun ke welding engineering qualification dan sebagainya. Jadi ada banyak cara gitu. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Lodi dan Pak Vivi. Apakah mungkin ada yang ditanyakan lagi dari peserta webinar ini? Oke, belum ada. Oke, mungkin saya akhiri untuk sesi pertanyaan ini. Untuk webinar hari ini, untuk mahasiswa silahkan mengisi link presensi yang udah ada di chat room untuk mahasiswa. Nanti untuk bapak-bapak narasumber nanti akan dihubungi dari Mas Aris mengenai presensi untuk narasumber seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri, silahkan untuk Pak Lodi maupun Pak Paimin memberikan closing statement. Dipersilakan untuk Pak Paimin maupun Pak Lodi. Oke, baik. Terima kasih Pak Burhan dan Bapak-Bapak sekalian serta rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini, gitu kan. Jadi poin penting yang mungkin saya sampaikan tadi, mohon maaf mungkin dari beberapa pemateri yang ada, cuma di saya aja yang mungkin agak sedikit berbeda. Kontennya bukan aspek teknikal, karena sekali lagi kalau saya bicara tentang teknologi alat berat cukup kompleks gitu kan, nggak cukup 1-2 semester gitu kan. Namun demikian mudah-mudahan justru materi yang lain tadi bisa memberikan gambaran lah gitu kan, pencerahan. Saya yakin sebenarnya dengan teknologi saat ini, dengan pola pendidikan atau mungkin perkuliahan saat ini juga pasti sudah di-sharing juga oleh Bapak dan Ibu dosen. Cuman kalau dari saya lebih ke arah atas aktual yang terjadi di kami di UT terutama dengan Astra Group, sehingga rekan-rekan punya gambaran bahwasanya tantangan ke depan terkait dengan dunia kerja itu tidak mudah gitu kan, harus benar-benar 180 derajat berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Teman-teman harus siap dengan segalanya gitu kan. Dan tentunya sekali lagi sharing-sharing seperti ini menjadi salah satu media juga untuk bagaimana kami juga di United Tractor untuk bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat buat dunia pendidikan. Dan apalagi secara saya sendiri khususnya juga cukup senang lah bisa sharing ke di kampus kami sendiri gitu. Rasanya itu aja sih Pak Burhan, terima kasih. Terima kasih juga Pak Lodi. Saya jadi agak teringat sedikit ketika saya jadi mahasiswa tentang pengelasan seperti apa, karena selama saya bekerja nggak ada hubungannya dengan pengelasan Pak. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Paimin. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Paimin. Statement. Terima kasih Pak Paimin. Saya juga senang bisa terekspos dengan aktivitas di United Tractor. Saya juga dulu sempat tertarik juga pengen join, cuman
pas saya ikut tes saya nggak tembus dengan Astra. Oke, untuk rekan-rekan semua, saya sangat sangat berbangga bisa hadir di sini, bisa sharing experience. Mungkin cara saya, mohon maaf saya juga slide ini saya buat agak tergesa-gesa ya, dan jadi kalau ada beberapa yang kekurangan boleh nanti tanyakan saya lagi di lewat jalur lain, gitu, lewat WhatsApp atau lewat email boleh, nggak masalah. Jadi saya juga senang bisa share apa yang ada pengalaman saya yang ada di industri. Semoga ini bisa menutup gap antara industri dengan education. Karena ini bukan sebuah hal yang jelek ya, karena gap itu selalu ada antara education dengan antara akademik dengan industri. Itu terjadi di mana-mana. Di kampus saya dulu juga, kebetulan saya juga kampus luar juga, mereka juga mengakui hal itu. Ya semoga makin lama kita bisa membuat gap itu semakin kecil dan memudahkan untuk para fresh graduate untuk bisa terjun ke industri langsung gitu ya. Dan buat para fresh graduate jangan berkecil hati kalau terjun ke industri. Semua orang yang experience di situ belum tentu lebih baik dari kalian. Karena biasanya ide-ide baru itu datang justru dari orang yang baru. Itu udah sering terbukti. Saya juga sering membuktikan itu. Dan ya tetap semangat. Itu aja. Terima kasih Pak Lodi dan Pak Paimin atas closing statement-nya. Mungkin akan saya tutup untuk webinar hari ini. Terima kasih untuk narasumber atas insight-nya mengenai apa kebutuhan di industri kira-kira seperti itu dan mengenai pengawasan seperti itu. Saya Burhan Febrinawarta dari Pendidikan Teknik Mesin mewakili panitia. Mohon maaf jika ada kekurangan. Webinar untuk sesi keempat ini dari Pendidikan Teknik Mesin saya akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Remi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih.